Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Baik, dengan telah dibacakan jalan ya, habisnya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Allahu Akbar. Kita buka ya, buka jalan. Buka jalan. Tolong buka jalan. Ujung. Sidang pra-peradilan telah menetapkan Peggy Setiawan dibebaskan dari semua tuduhan tersangka pembunuhan Vina. Dan ini kemudian menjadi perhatian publik, termasuk perhatian bagi mantan Wakapolri Ugro Seno. Dalam kesempatan lain, Ugro Seno menekankan bahwa penyidik harus mulai kembali dari TKP, tempat kejadian perkara di tahun 2016 lalu, dengan mengumpulkan seluruh tim forensik untuk mempelajari kasus ini dari awal. Seperti apa dan bagaimana pihak kepolisian harus memulainya. Kita akan berbincang-bincang dengan mantan Wakapolri, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno, Wakapolri tahun 2013-2014. Inilah One on One. Halo Pak Ugro Seno. Apa kabar Mas David? Baik, Ya, luar biasa. Gimana Pak Ugro ya. Seno kabarnya? Kabar baik, ya masih mengikuti perkembangan semua permasalahan di Indonesia ini. Nah itu dia, sangat menarik sekali karena Pak Ugro Seno kan memang Wakapolri ya waktu itu tahun 2013-2014 dan masih jadi pemerhati polisi juga apa yang dikerjakan, kasus-kasus yang ada. Tapi hari-hari ini kegiatannya apa selain memang memantau kasus-kasus yang ada? Ya, saya kebetulan juga masih dipercaya untuk menjadi penasihat di bidang hukum dan keamanan oleh para perwakilan Department of Justice Amerika di ICTF. Kemudian juga mengurus masalah. Ya? Wow, jadi ngapain aja Pak di sana? Jadi biasanya dari dulu sejak tahun 2011 saya di kepala lembaga pendidikan, bantuan lewat melalui ICTF tadi dari Amerika tadi untuk pembangunan Polri, misalnya di bidang patroli, di bidang penegakan hukum, kemudian patroli di perairan juga, kemudian masalah pendidikan, masalah propam, banyak masalah yang kita akan perbandingan dengan sistem di Indonesia dan sistem di Amerika. Outputnya jadinya apa? Seperti sebuah apa ini? Ya, contoh begini, kalau di Amerika itu polisi berbohong dipecat. Tapi di Indonesia mungkin masih hanya minta maaf dan sebagainya. Karena di sana benar-benar tegas kalau polisi itu tidak bisa dipercaya bicaranya, tidak bisa dipercaya otaknya sendiri. Itu ya buat apa jadi polisi? Jadi memang benar-benar polisi itu mungkin gajinya tertinggi dari pegawai-pegawai lainnya di Amerika. Oke, itu kalau berbohong. Kalau salah tangkap? Salah tangkap juga diproses oleh propam sana dan diproses. Jadi akan dipecat juga atau ada hanya etik? Di sana lebih banyak diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi contoh begini, dalam suatu penangkapan misalnya di rumah tersangka, seorang petugas polisi mengambil HP istri tersangka dan membaca itu dipecat juga. Ambil HP istri tersangka? Ya, dibaca saja. Baca saja, tanpa surat warrant gitu penangkapan atau penyitaan. Jadi polisi di sana sudah dilengkapi dengan kamera yang ditempel di baju,
Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan langkah-langkah apa, dia profesional tidak. Kalau itu rusak atau mati ya disalahkan kenapa tidak dicek duluan seperti itu. Wow, dan apakah ini menjadi suatu hal yang sebenarnya global? Semua seharusnya standarnya seperti itu atau tergantung negara masing-masing gitu? Ya, kalau tugas polisi sedunia kan secara universal hampir sama. Jadi di dalam negeri, dalam keadaan situasi negara dalam keadaan damai ya polisi yang mengambil alih tugas-tugas masalah Kamtipmas ini, masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh. Jadi seperti itu. Jadi pendidikan yang paling sulit itu pada saat akan lulus adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Itu latihan melalui semacam video. Kapan saat boleh menembak, kapan saat tidak boleh menembak. Terlambat menembak juga salah, terlalu cepat menembak, salah menembak juga salah. Itu yang pelajaran paling sulit dari situ. Kalau itu sudah lulus berarti dia sudah bisa jadi polisi. Sudah bisa jadi polisi. Tapi artinya ini sebenarnya ada sesuatu yang standar yang harusnya dilakukan secara global. Nah, termasuk tadi ada kesalahan prosedur atau ada salah tangkap seperti itu malah bahaya dan itu bisa dipecat, kena sanksi seperti itu. Nah, kalau kita bicara kasus yang sekarang yang juga pasti Pak Agroseno juga sudah melihatnya begitu ya, kasus Vina dan juga Peggy Setiawan kemarin itu. Sudah diputus memang akhirnya tidak bersalah begitu atau dikabulkan permohonan pra peradilannya sehingga dibebaskan. Dengan kata lain bahwa ini adalah salah tangkap. Ini seharusnya seperti apa ini polisi yang melakukan kesalahan tangkap ini? Apakah kena sanksi secara administratif, baik itu tim atau ya kan ada tim di Polda atau di penyidikannya itu satu tim, ataukah perorangan? Ya, dalam suatu peristiwa di awal ya yang diduga adalah pidana pembunuhan atau mungkin pembunuhan yang direncanakan lebih berat atau mungkin penganiayaan dengan pemberatan, dan mungkin ada dugaan pemerkosaan karena saat ditemukan kondisi Vina dalam keadaan misalnya celana turun gitu ya, itu naluri Bayangkara, naluri polisi harus muncul di situ. Jadi itu petugas yang datang ke TKP pertama dicek, kalau masih hidup segera selamatkan ke rumah sakit. Tapi kalau sudah meninggal ya biarkan di TKP dulu seperti itu. Nah, kemudian polisi yang di TKP setelah merasa cukup di foto-foto dan sebagainya kondisi korban baik yang meninggal atau yang belum meninggal dibawa segera ke rumah sakit. Nah, pengolahan tempat kejadian perkara ini harus dibuatkan berita acara seperti itu. Kemudian dianalisa apakah mungkin satu TKP dengan peristiwa seperti itu atau lebih. Nah, itu naluri kepolisian harus berjalan di situ. Nah, setelah itu petugas kembali ke kantor membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Itu awalnya harus dibuat seperti itu. Kemudian dibuatkan laporan polisi saat itu juga oleh polisi yang mendatangi TKP. Nah, itu ada nggak? Tapi kalau saya lihat di kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, justru laporan polisi dibuat 4 hari setelah terjadi peristiwa, yaitu tanggal 31 Agustus. Nah, itu juga tanda tanya besar. Kenapa dibuat tidak tanggal 27? Tapi dibuat tanggal 31 Agustus seperti itu. Nah, itu tanda tanya besarnya karena itu tidak maklum ya. Artinya tidak umum. Tidak umum, jadi tidak sesuai prosedur begitu. Iya. Jadi dalam pembuatan berita acara, dalam pembuatan laporan polisi, pasti di awal ada kata-kata pada hari ini. Harusnya begitu ya. Dalam BAP. Bukan pada hari itu loh. Dalam BAP ya? Iya. Pasti pada hari ini. Saya nggak tahu kalau sudah dulu Pak. Jadi pada hari tanggal berapa, jam berapa, itu ditulis. Jadi kalau 4 hari setelahnya, maka disebutnya pada 4 hari yang lalu, begitu? Ya. Nggak boleh? Obat saja ada expire. Oh, Ya. gitu. Kopi saja ada expire. Ini laporan polisi harus genuine, harus murni seperti itu awalnya. Wah, berarti memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur begitu. Pak, boleh nggak kita bincang-bincang lebih dalam lagi nih, Pak? Boleh. Lebih jauh lagi? Iya, di ruangan situ ya mungkin ya. Oke, baik. Kalau gitu. Mari, Pak. Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan proses penetapan tersangka pembunuhan berencana Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam proses penyidikan, Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim Eman Sulaiman memerintahkan penyidik Polda Jawa Barat untuk melepas dan memulihkan harkat martabat Peggy seperti semula. Menanggapi keputusan hakim, kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan keyakinannya atas kesalahan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Pada intinya, ya, ada dua hal yang penting, ya, dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31, ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Sementara pihak tim hukum Polda Jawa Barat menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itulah, ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Apakah langsung harinya atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah, begitu ya. Begitu. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Ya, Pak Ugrosono, dari beberapa interview yang saya lihat dan kita juga pernah interview di program pada saat itu, Pak Ugrosono pernah bilang bahwa ini penyidikan oleh tim dari pusat atau Bareskrim ini harusnya kembali turun ke tempat kejadian perkara atau TKP dengan tim forensik yang lengkap begitu. Iya. Boleh jelaskan lebih detail maksud Anda? Iya, jadi gini. Penyidikan dari awal itu TKP di Cirebon. Kemudian di Cirebon ini saya perhatikan, saya baca dokumen yang ada, koordinasi dengan pengacara. Banyak kelemahan-kelemahan di bidang penyidikan di situ dari awal. Kemudian alat bukti belum ditemukan, beberapa calon tersangka sudah ditangkap. Ini kelemahan pertama? Ya. Di samping TKP ya. Nah, tidak antara lama ditarik oleh Polda Jabar. Hanya selang beberapa hari itu Pak? Iya, jadi penyidikan ditarik ke Polda Jabar ini sebetulnya bisa dikatakan tidak ada masalah, tapi kalau dilihat dari peristiwanya seharusnya Polda Jabar memberikan backup dukungan kepada Polres Cirebon waktu itu. Bukan ditarik tapi memberi dukungan, datang gitu ya? Memberi dukungan dengan tim lengkap termasuk forensik dan sebagainya. Jadi Polres ini harus diberikan kekuatan yang luar biasa karena Polres sebagai kesatuan operasional dasar yang ada di wilayah. Jadi jangan dikecilkan Polres, diperkuat Polres itu. Nah, karena yang diduga ada beberapa pelanggaran tadi kaitan etika, baik di Polres maupun Polda. Nah, sebaiknya tim gabungan dari Mabes tadi dengan tim forensik, dengan beberapa pakar disiplin ilmu, turun untuk kembali melihat bagaimana penyidikan yang pernah dilakukan dan kalau bisa direkonstruksi ulang kasus ini seperti apa. Jadi murni tim turun ke lapangan, melihat TKP, mungkin mendengar keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa atau yang belum diperiksa, ya, sehingga ini kan harus memberikan pertanggungjawaban pada publik. Jangan sampai nanti polisi sebagai institusi memberikan keterangan yang tidak benar kepada publik tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Nah, itu yang penting. Baik, dari kesaksian Pak Suroto misalnya ya, yang pada saat itu mengaku dia menolong
Vina yang pada saat itu belum meninggal, bahkan masih tersengal-sengal, tapi memang sudah kritis begitu. Itu TKP-nya berbeda dengan yang digelar perkara oleh pihak kepolisian. Yang mana berarti yang tim penyidik nanti Bareskrim dari pusat yang datang, mereka harus mempercayai yang mana? Ya, kalau harus diulang ya ada keterangan dari Pak Suroto, kemudian kenapa ada pemeriksaan di lokasi di luar TKP yang ditemukan korban dan sebagainya. Ini yang membuat awal berita acara TKP siapa nih? Kan harus ada, bukan hanya ditemukan kemudian dibawa ke lokasi yang lain. Kan ini belum pernah diperiksa beberapa saksi-saksi, makanya begitu ada peristiwa itu penyidik biasanya mencoba mencari saksi-saksi yang ada kaitan di situ. Kalaupun tidak ada, ya berusaha di sekitar TKP kira-kira orang yang pernah melihat suatu peristiwa di situ ada nggak, itu juga perlu diminta keterangan. Kemudian alat bukti kan bisa berasal dari ditemukannya darah di situ. Nah, kemudian mungkin ditemukan sperma atau tidak di situ, karena ada perkosaan. Jadi berita acara TKP itu sebenarnya detail di situ. Ya, kalau sperma baru ditemukan 2 minggu setelah korban dimakamkan, kemudian diadakan visum, entah luar atau dalam, ditemukan sperma. Ini kan aneh, harusnya sperma ditemukan di awal, seperti itu. Jadi tidak secara akal sehat itu ya, tidak ada sperma yang di dalam ditemukan, di luar nggak ditemukan, seperti itu. Celana dalam juga tidak disita, misalnya seperti itu. Jadi aneh sekali kalau polisi tidak curiga di situ ada sperma dengan posisi korban celana dalam tadi si Vina sudah turun seperti itu. Ya kan? Jadi itu sudah aneh ya, sudah tidak maklum, maksudnya artinya tidak sesuai prosedur begitu ya? Iya, jadi kecurigaan seorang polisi, seorang reserse di jalan umum seperti yang jalan layang itu kan banyak orang lewat. Betul. Apakah tidak ada orang yang berhenti di situ nih, melihat ada orang jatuh, ada sepeda motor jatuh atau mungkin di situ? Waktu itu, nah itu Pak Suroto itu hadir dan dia katakan dia ikut membantu menolong itu. Setelah hadir kan harusnya orang pada berhenti, ada apa kan? Pasti tidak berhenti, pasti macet. Orang hanya melihat 1 detik, 2 detik, yang belakang macet seperti itu. Nah itu tidak bisa tergambarkan seperti itu. Nah CCTV yang di lokasi juga tidak dibuka. Menurut Anda kenapa itu CCTV tidak dibuka? Ya ada sesuatu yang diharapkan kasus ini tidak bisa terbuka secara jelas. Ini yang mungkin perlu diperiksa oleh Propam, kenapa penyidik waktu itu tidak berusaha membuka dari CCTV. Ya, kalau misalnya CCTV rusak, ya panggil digital forensik, dicek aja. Mungkin rusaknya setelah kejadian atau rusaknya sebelum kejadian kan itu bisa dicek. Teknologi sekarang kan mudah. Jadi banyak menyangkut disiplin lain untuk bisa membantu pengungkapan ini gitu aja. Termasuk digital forensik ya, baik digital itu forensik CCTV maupun dari Telkom misalnya atau Telco yang jadi, memang pada saat itu ada di wilayah situ ya. Iya, dan biasalah masyarakat di Indonesia ini kalau ada sesuatu hal terjadi di jalan itu sudah siap dengan HP, foto, sambil jalan dibikin video dan sebagainya itu lah. Biasa kemudian turun terus diambil foto dan sebagainya. Ini menarik gitu bagi masyarakat. Apakah masyarakat Cirebon tuh kalau ada kecelakaan nggak mau lihat, jalan aja, ada korban jatuh jalan aja kan? Bangsa Indonesia itu diciptakan seperti itu, pasti ada rasa kepedulian gitu untuk bisa melihat, membantu dan sebagainya, itu pasti ada. Ini sayang peristiwa itu tidak bisa diperoleh melalui rekaman-rekaman CCTV seperti itu. Baik, ini kan TKP sudah 8 tahun yang lalu, tentu nggak bisa lagi ini kecuali memang digital forensik tadi ya, maksudnya untuk CCTV-nya diperiksa, sementara CCTV-nya tidak terbuka. Dan tadi Bapak katakan bahwa diharapkan ada sesuatu yang tidak terbuka begitu ya. Ini siapa yang mengharapkan ini tidak terbuka kira-kira menurut Bapak? Ya, saya tidak bisa mengatakan apakah ini dari perorangan jadi penyidik atau mungkin dari atasan penyidik di situ, ya kan? Jadi saat suatu peristiwa terjadi di satu wilayah, ya misalnya seperti saya waktu Kapolda Sumatera Utara, ada peristiwa perampokan, penembakan, ada korban. Nah, kemudian polisi meninggal di situ, senjata hilang. Saya sebagai Kapolda dapat laporan, saya ke TKP karena tidak ada larangan Kapolda sebagai pangkat bintang 2 mendatangi TKP, tidak ada. Jadi, oh ini cukup Polres, ini cukup Polres, ada. Ya karena di situ sudah menyangkut jiwa dan tubuh manusia yang jadi korban, Kapolda harus turun tangan. Kecuali mungkin lokasi misalnya di Nias jauh kan harus pakai
angkutan udara gitu mungkin agak terlambat ya. Tapi sebetulnya karena waktu itu di Medan, ya apalagi Cirebon kan kecil nih. Ya Kapolres mungkin turun tangan, Kapolsek turun tangan, Kasatnya turun tangan gitu loh. Nah ini melihat Bapak, kenapa Cirebon sampai terjadi hal seperti ini, dan itu pun pengungkapannya tuh semua pasti perhatian ke situ, tiap hari pasti ditanya sama media. Yang ditanya pasti kalau nggak Kapolres pasti Kasat Serse di situ. Nah, ini sayang kalau itu hanya diserahkan pada penyidik-penyidik saja, sehingga dalam tempo yang singkat tanpa ada alat bukti yang jelas peristiwanya ini apa yang digunakan apa, ya barang bukti juga yang disita juga mengarah kepada kasusnya pembunuhan atau penganiayaan dengan pemberatan atau pemerkosaan juga tidak bisa mengarah ke sana. Hanya keterangan saksi semua. Ini keterangan saksi mau 1000 juga satu. Tetap ada satu alat bukti kan? Iya, keterangan ahlinya kan nggak ada, hanya surat visum saja. Sepeda motor yang diduga dipakai membak korban berdarah juga tidak ditemukan. Kalau ada sepeda motor yang disita dari para tersangka tadi, ya ada darahnya dan itu ternyata darahnya si korban, udah jelas itu pelaku. Gitu. Jadi kalau dites DNA juga bisa gampang, pada saat itu harusnya sudah bisa juga ya? Iya, masa tidak ada perlawanan korban bisa ini? Ini kan harus dicek dari para tersangka, mungkin ada darah-darah di kuku dan sebagainya, mungkin ada yang nempel di baju kan, baju para tersangka ini ada nggak disita, yang dipakai saat itu misalnya gitu, kan harusnya ada. Harusnya ada semua itu sebenarnya ya? Menurut iya, semua logisnya bukti, begitu ya? Secara logika saja, yang harus disita, ya polisi penyidik itu biasanya ada kasus, dianalisa nih. Nanti kalau tertangkap diduga pelaku, barang bukti apa yang bisa dihadirkan ke sidang pengadilan, supaya hakim yakin gitu. Iya. Nah, seperti itu. Ini harusnya ada di otak semua penyidik seperti itu. Nah, itu nggak saya membaca barang bukti yang disita itu sepeda motor 5, handphone 5, botol aqua 1, botol Coca-Cola 1, senjata tajam juga tidak ada darahnya. Terus kalau dikaitkan pembunuhan apa? Pembunuhan mati ada darah kok, barang bukti nggak ada darah, kan aneh di situ aja. Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang justru ya, dari keluarga Vina juga, dan kemudian ada visum yang agak berbeda begitu. Nah ini berarti kan apa ya, seperti yang Bapak katakan tadi, diharapkan tidak terbuka sebenarnya kasus ini pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat Pak, ini bukti yang ada sekarang ini palingan hanya tinggal CCTV dan juga kesaksian lagi ujung-ujungnya. Apakah ini sanggup akan membongkar misteri? Sementara CCTV saja belum dibuka juga. Ya, selain CCTV sebetulnya beberapa saksi yang bisa mendekati kepada peristiwa sebelum terbunuhnya Eki dan Vina itu adalah yang saya dapatkan dari Liga Akbar itu menurut penasihat hukum sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum Eki dan Vina berangkat ke Kuningan. Nah, ini kan peristiwa sebelum kejadian. Nah, seharusnya kan berjalan dari sini atau sebelumnya lagi mungkin ada peristiwa kalau bisa. Tapi kalau nggak berangkat dari sini. Nah, dari sini penyidik harusnya datang ke Kuningan. Kuningan kemana nih? Kan bisa ditanya kawan-kawannya. Nah, ada nggak pemeriksaan di Kuningan misalnya saksi di mana mereka katanya mendatangi acara apa kan? Datang ke sana kalau hanya mau pacaran di bawah pohon nggak mungkin lah. Karena pamitnya ke Kuningan itu akan ada satu acara. Nah ini tidak dikembangkan juga. Di acara itu ramai banyak orang yang bisa. Pasti kan ada kawannya di situ nih cerita. Apakah di situ sudah ada keributan dan sebagainya gitu loh. Nah ini nggak pernah dibuktikan. Hanya naik motor, Liga Akbar katanya bersama-sama mereka naik kendaraan. Loh, Liga Akbar nggak pernah pergi bersama-sama. Kenapa berita acaranya ada ini? Ini nggak pernah didalami secara tuntas gitu loh oleh penyidik di situ. Baik Pak Agrusono, ini kita mau bicara nanti lebih dalam lagi bagaimana caranya sebenarnya menyelidiki sesuatu yang sudah tampaknya tidak tidak lengkap lagi alat-alat buktinya seperti itu. Tapi usai jeda berikut ini Pak. Pemirsa One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.